Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca kebakaran Glodok Plaza, saat ini kita sudah bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Audrey Zevanya di Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan ada Niko Anggriawan yang melaporkan langsung dari RS Polri, Jakarta Timur. Saya ke Audrey terlebih dahulu. Hingga sore ini, Audrey, sudah ada berapa korban yang dievakuasi? Dan apakah juga sampai saat ini masih ada pihak keluarga yang melaporkan kehilangan? Ya, Friska dan juga saudara, kalau sampai pada sore hari ini untuk korban yang sudah berhasil dievakuasi, ini ada sebanyak 5 korban sudah dievakuasi dan juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun sekarang kalau Anda lihat di belakang saya, ini saat ini petugas damkar bersama dengan tim rescue ini sedang melakukan proses evakuasi kembali karena dikatakan tadi dari petugas damkar mendapatkan informasi telah ditemukan satu lagi korban. Dan ini masih diperkirakan begitu karena dari petugas damkar ini membagi timnya melakukan penyisiran di lantai 7 dan juga lantai 8 yang tentunya ini masih sedang dilakukan proses evakuasinya. Karena juga dari petugas damkar sendiri mengatakan tentu yang menjadi fokus mereka pada saat ini adalah pada pencarian korban yang dimana kita ketahui ada sebanyak 14 korban dinyatakan hilang begitu oleh anggota keluarga mereka, yang dimana masih ada terdapat 9 korban lagi yang masih berusaha dicari oleh tim rescue, begitu juga dengan petugas damkar. Nah, saat ini satu korban sedang dalam proses evakuasi. Ini sudah berlangsung sekitar pukul 4 sore tadi karena tentu kita ketahui kondisi bangunan ini sudah ada runtuh begitu kondisinya, sehingga banyak puing-puing yang runtuh, dan ini yang membuat tim petugas damkar cukup kesulitan untuk melakukan penguraian terhadap korban yang ditemukan karena posisinya ini dikatakan tadi kami sempat berbincang bahwa korban ini sedikit menyatu begitu dengan puing-puing yang runtuh. Dan tentu kita masih menunggu karena tim Inavis juga petugas damkar dan tim rescue ini sudah masuk ke dalam, dan kita akan melihat bagaimana proses evakuasi yang dari tadi ini masih terus berlangsung oleh petugas damkar. Dan juga untuk terkait dengan apakah masih ada anggota keluarga yang melapor, tadi kami juga sudah menuju ke pusat informasi begitu berbincang dengan tim BPBD. Memang kalau pada hari ini terakhir keluarga ataupun kerabat dari korban yang melapor ini hanya sampai tadi pagi. Dari siang ke sore hari ini tidak ada lagi keluarga korban yang melapor begitu. Namun ini tidak menutup kemungkinan. Tentu posko BPBD ini masih terus buka 24 jam setiap harinya selama proses pencarian korban masih berlangsung. Silakan jika Anda merasa ada anggota keluarganya yang hilang atau yang bekerja di Glodok Plaza ini masih diterima oleh pos BPBD begitu. Namun memang kalau melihat dari banyaknya laporan yang diterima oleh tim BPBD sendiri, ini memang dinyatakan pada hari kemarin pada tanggal 16 Januari 2025. Kalau untuk hari ini memang hanya ada satu keluarga tadi yang melapor tadi pagi. Paling banyak ini memang di hari kemarin, hari Kamis, dan juga sebelumnya di hari Rabu. Tentu masih dari akumulasi keluarga yang melapor begitu, ada 14 korban, masih sama datanya, belum bertambah. Namun kita tentu akan menunggu bagaimana laporan selanjutnya dari tim BPBD maupun petugas damkar jika memang sekiranya masih ada anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya terkait dengan insiden kebakaran di Glodok Plaza ini. Dan tentu kita juga masih menunggu, Friska, selain satu korban yang sedang dalam proses evakuasi sekarang, ini tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya lagi korban lain karena terus tim petugas damkar ini melakukan penyisiran tidak berhenti sampai malam nanti. Ini terus bergantian shift begitu mereka untuk menyisir langsung, dan diharapkan hari ini bisa ditemukan ke-9 korban yang masih dicari dalam insiden kebakaran Glodok Plaza ini. Demikian bisa kami sampaikan. Kembali ke studio, Friska. Ada 9 korban yang masih dicari saat
Zevanya tadi melaporkan ada yang sedang dalam proses evakuasi, salah satu korban. Tim pemadam kebakaran juga masih mengevakuasi dengan sejumlah tantangan, antara lain bangunan juga yang dalam kondisi roboh. Inilah yang harus hati-hati betul, termasuk juga Anda hati-hati dalam bertugas. Berikutnya kita bergeser ke Rumah Sakit Polri. Ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di sana. Niko, kalau sampai saat ini apa perkembangan terkini dari proses identifikasi korban? Adakah korban baru yang diidentifikasi? Ya, hingga saat ini Friska dan juga saudara sudah ada 5 kantung jenazah yang diterima oleh RS Polri Kramat Jati terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza pada Rabu malam kemarin. Dan kemudian 5 diantaranya ini dengan rincian 3 jenazah ini sempat diterima pada hari Kamis kemarin. Sementara kalau 2 jenazah tambahan lainnya ini diterima oleh RS Polri Kramat Jati pada pagi hari ini. Sementara kalau berdasarkan dari keterangan Rumah Sakit Polri Kramat Jati bahwa semua korban yang ada di dalam 5 kantung jenazah tersebut ini dalam kondisi mengalami luka bakar 100%. Dan kemudian kalau misalnya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri ada beberapa metode yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi para korban. Di antaranya adalah metode antemortem yang mana metode tersebut pihak RS Polri Kramat Jati ini akan mewawancarai atau menanyakan kepada keluarga atau kerabat terkait dengan apa saja barang-barang yang menempel pada korban, terkait dengan apakah itu pakaian, celana, cincin, sandal dan sebagainya yang menempel pada korban untuk nantinya bisa mempermudah proses identifikasi. Kemudian ada metode postmortem yang mana nantinya para tim dokter forensik ini akan meneliti atau misalnya mengidentifikasi lewat struktur gigi, darah, dan juga ada tes DNA yang mana apabila kita menyatakan, apabila kita berkaca dari keterangan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati bahwa keadaan korban yang dibawa ke RS Kramat Jati dalam korban kebakaran di Glodok Plaza ini sudah tidak dikenali. Artinya proses identifikasi ini nantinya akan menggunakan tes DNA untuk menemukan atau mencari tahu siapa sebenarnya sosok dari jenazah-jenazah yang telah diterima oleh RS Polri Kramat Jati terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza. Dan kemudian selain pada itu, RS Polri juga telah membuka posko antemortem yang mana nantinya apabila keluarga yang merasa kehilangan dari insiden atau kasus kebakaran di Glodok Plaza ini bisa langsung datang ke RS Polri Kramat Jati dengan membawa sejumlah data-data dari keluarga seperti sidik jari, seperti ijazah, seperti itu. Lalu kemudian ada baju-baju yang belum dicuci, lalu kemudian ada diwawancarai terkait dengan bagaimana korban terakhir terlihat menggunakan pakaian apa, celana seperti apa, nantinya ini yang dijelaskan oleh para keluarga untuk nantinya bisa mempermudah proses identifikasi. Dan kemudian RS Polri juga meminta keluarga yang datang ke sini untuk nantinya bisa memberikan keterangan sedetail mungkin atau serinci mungkin untuk nantinya bisa mempermudah tim forensik untuk mengenali jenazah keluarga milik siapa ini yang menjadi korban dari kebakaran di Glodok Plaza. Adapun juga keluarga ini diminta untuk membawa kelengkapan-kelengkapan dari para korban. Dan selain itu juga dari BPBD sendiri terakhir update-nya juga Friska dan juga saudara sudah ada 14 orang yang dinyatakan hilang akibat dari kebakaran di Glodok Plaza. Sementara kalau misalnya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah ada 5 kantung jenazah, namun belum diketahui apakah 5 kantung jenazah ini sudah termasuk dari 14 data orang hilang yang dinyatakan oleh BPBD tersebut. Sementara kalau misalnya dari RS Polri ini sudah menerima 8 laporan terkait dengan keluarga hilang dan 2 diantaranya ini sudah dilakukan sampel tes DNA untuk nantinya bisa langsung dicocokkan kepada jenazah yang sudah diterima oleh RS Polri Kramat Jati. Untuk sementara demikian, Friska.